Perkenalkan, nama saya Anggi Priyanka. Saya Astia Nurula Sofiar. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tentang tugas besar forecasting kami mengenai nilai tukar mata uang BAT terhadap rupiah dan juga harga emas dan minyak mentah. Dalam penelitian ini, kami menggunakan nilai tukar mata uang BAT terhadap rupiah untuk mengetahui perbandingan harga emas dengan harga minyak mentah melalui nilai tukar mata uang. BAT adalah mata uang resmi Thailand. Nilai tukar 1 BAT terhadap rupiah per 16 Juli 2020 adalah Rp463,15. Nilai tukar ini berfluktuasi setiap jam, bahkan setiap menit dalam wilayah yang berbeda-beda. Dengan melakukan penelitian ini menghasilkan gambaran mengenai data yang dapat mendukung penelitian kami. Variabel yang kami gunakan ada dua, yaitu nilai emas dan nilai minyak mentah. Manfaat penelitian ini untuk mengetahui pengaruh harga emas dan minyak mentah terhadap nilai tukar mata uang kedua negara. Oleh karena itu, penelitian ini dapat membantu menentukan metode peramalan yang terbaik untuk memprediksi nilai tukar mata uang di masa yang akan datang. Metode pertama yang kami gunakan adalah metode trend projection. Dari scatter diagram yang terlampirkan di layar ini menghasilkan perhitungan forecast yang kami dapatkan datanya dari website finance.yahoo.com yang mengalami fluktuasi sehingga terdapat beberapa periode yang sesuai dengan peramalannya. Oleh karena itu, metode ini sangat cocok digunakan dalam penelitian kami, karena data yang kami dapatkan itu juga terjadi naik dan turun. Alasan kami memilih metode trend projection ini adalah karena metode ini melakukan peramalan secara kuantitatif berdasarkan data di masa lalu. Metode ini menyesuaikan garis tren dari data masa lalu memproyeksikan dengan garis yang baru guna untuk meramalkan di masa yang akan datang. Karena data yang kami dapatkan cenderung naik dan turun, maka metode ini sangat cocok untuk digunakan. Metode selanjutnya yang kami gunakan adalah metode moving average. Dilihat dari diagram yang ada di layar, dapat disimpulkan bahwa dengan metode ini dan menggunakan data yang kami gunakan melalui website finance.yahoo.com mengalami kenaikan. Hasil dari diagram di atas menunjukkan bahwa rata-rata nilai tukar BAT terhadap rupiah mengalami kenaikan. Alasan kami memilih metode moving average ini karena dengan menggunakan metode ini, kami bisa menentukan harga rata-rata dari saham atau obligasi selama periode waktu yang telah ditetapkan, yaitu selama 5 tahun per minggu. Oleh karena itu, melalui metode ini juga kami dapat melakukan analisis terhadap keadaan harga emas dan harga minyak mentah yang mempengaruhi nilai tukar mata uang BAT terhadap rupiah. Metode yang selanjutnya kami gunakan adalah metode weighted moving average. Dari scatter diagram di layar, setelah kami hitung menggunakan form QM, itu memperlihatkan bahwa data forecast mengikuti pola data aktual. Sehingga nilai yang dihasilkan itu tidak terlalu jauh perbandingannya karena cenderung sama atau cenderung mengikuti. Oleh karena itu, metode ini menghasilkan rata-rata, tetapi terdapat tambahan bobot yang berbeda-beda tergantung kepada periode dari data tersebut. Alasan kami memilih metode weighted moving average adalah karena data dihitung menggunakan bobot yang berbeda-beda dengan asumsi bahwa data yang paling terbaru akan memiliki bobot yang lebih besar dibandingkan data yang lebih lama. Karena data yang baru ini dipercaya paling relevan dalam melakukan peramalan. Oleh karena itu, kita dapat mengetahui data mana yang cocok untuk diberi bobot. Selanjutnya metode yang kami gunakan yaitu causal method. Dilihat dari tabel yang ada di layar, dapat disimpulkan bahwa persamaan regressionnya ini adalah nilai tukar sama dengan emas min crude oil atau minyak mentah yaitu 467,82 sama dengan 0,16 min 3,78 dengan menghasilkan correlation coefficient-nya 0,6 dan coefficient of determination-nya 0,36.
Berikut adalah hasil analisis kami. Ini tabel kesimpulan dari semua perhitungan 3 metode. Dari data yang didapat, kita dapat melihat bahwa metode yang paling cocok digunakan dalam penelitian kami ini adalah weighted moving average. Karena weighted moving average ini memiliki nilai akhir MAD, MSE, dan MAPE terkecil dibandingkan dengan trend projection dan moving average. Metode weighted moving average ini adalah terbaik karena memiliki error terkecil dibandingkan dengan metode yang lainnya. Dengan metode trend projection, kami melakukan penelitian ini dengan kurun waktu 5 tahun per minggu, menunjukkan adanya kenaikan peramalan tren. Walau peramalan menunjukkan kecenderungan naik, tetapi tetap ada data yang berfluktuasi setiap periodenya, bahkan terdapat peramalan yang jauh dari data aktualnya. Dalam metode ini pun menghasilkan correlation coefficient sebesar 0,78 dan coefficient of determination-nya sebesar 0,61, yang berarti sangat bagus karena kedua hasil statistik tersebut mendekati angka 1. Selanjutnya, metode moving average yang kami gunakan ini, kami menggunakan periods to average-nya sebesar 100, dan hal tersebut menghasilkan suatu nilai yang cenderung naik, walaupun terdapat sedikit penurunan di beberapa periode tertentu, tetapi secara keseluruhan dari hasil metode ini menunjukkan lebih kepada kenaikan. Selanjutnya, dalam perhitungan yang kami gunakan dengan metode weighted moving average, kami menggunakan 4 bobot, yaitu 5, 4, 3, dan 1, untuk periode yang berbeda-beda, dan menghasilkan data peramalan yang tidak jauh berbeda juga dengan data aktual. Terdapat beberapa data yang angkanya naik, turun, sehingga bobot yang digunakan di setiap periode pun berbeda-beda. Dalam metode kausal, kami mendapatkan hasil yaitu correlation coefficient-nya sebesar 0,6 dan coefficient of determination-nya sebesar 0,36. Yang berarti adalah correlation coefficient-nya ini dapat dikatakan cukup bagus karena sudah cukup mendekati angka 1. Tetapi untuk coefficient of determination-nya kurang bagus karena masih jauh, yaitu masih di 0,36. Dari penelitian ini disimpulkan dari time series method yang pertama dengan menggunakan metode trend projection, yaitu disimpulkan bahwa nilai tukar mata uang BAT terhadap rupiah terjadi fluktuasi dan tidak menentu yang cenderung meningkat setiap periodenya. Oleh karena itu, dari garis hasil tren, hasil forecast yang ada dapat dilakukan peramalan untuk garis tren di masa yang akan datang. Pada metode kedua, yaitu metode moving average, disimpulkan bahwa data yang didapat menunjukkan kenaikan setiap periodenya, yang berarti rata-rata setiap periodenya pun cenderung naik. Oleh karena itu, dengan menggunakan metode ini cocok digunakan untuk mencari rata-rata nilai tukar mata uang BAT terhadap rupiah. Metode jenis ketiga adalah weighted moving average. Dengan jenis weighted moving average ini menunjukkan bahwa hasil data forecast yang didapat di jauh dari data aktual yang tersedia, sehingga metode jenis weighted moving average ini yang paling cocok. Karena selain data aktualnya yang tidak jauh berbeda, weighted moving average ini pun menghasilkan hasil akhir MAD, MSE, dan MAPE terkecil dibanding dengan metode yang lainnya. Lalu metode jenis kedua yaitu kausal. Ini dengan kami melakukan metode ini tentunya memberikan kami informasi mengenai bagaimana harga emas dan harga minyak mentah ini mempengaruhi nilai tukar mata uang BAT terhadap rupiah. Pengaruh tersebut membawa ketidakstabilan di dalam nilai tukar mata uang kedua negara karena dengan berubahnya harga emas dan berubahnya harga minyak mentah itu langsung berdampak kepada nilai tukar. Oleh karena itu, terdapat juga hasil error yang cukup tinggi, bahkan paling tinggi dibandingkan dengan semua jenis time series method. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Terima kasih.